Bab 201, beristirahat di pantai dangkal sambil meminjamkan cacinggu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. 5 hari yang lalu, Fang Yuan terlahir kembali di Gunung Qingmao. Saat itu, ia bekerja sama dengan Bai Ningbing di penghalang darah, dan setelah pembantaiannya ia memperoleh banyak rampasan pasca pertempuran. Namun, semua cacinggu ini memiliki luka di tubuh mereka. Selama 5 hari terakhir, Fang Yuan telah melayang di sekitar Gunung Jiang, jadi mereka kekurangan makanan dan semuanya mati secara berurutan. Untuk menyembuhkan cacinggu, Fang Yuan selalu kekurangan satu, dan ia juga tidak menemukan satu pun yang ia sukai. Sayang sekali semua cacingguku mati dalam ledakan diri. Kalau tidak, aku tidak akan terluka sejauh ini. Bai Ningbing mendesah ke arah langit. Namun Fang Yuan tertawa, jangan terlalu pesimis. Tidak semuanya membutuhkan cacinggu untuk diselesaikan. Oh, Bai Ningbing menoleh dengan tatapan bertanya. Ia melihat Fang Yuan diam-diam mengaktifkan esensi purbanya, menyemburkan sesuatu dari mulutnya saat cahaya merah muncul. Bunga gu yang menyerupai lentera, berputar sendiri dan melayang di udara. Itu adalah bunga tusita. Fang Yuan berkehendak dan bunga tusita bersinar merah saat beberapa benda terbang keluar darinya sambil terbungkus cahaya merah terang. Ada perban, kaleng obat, dan botol obat kecil. Botol obat kecil berisi bubuk yang dapat mendisinfeksi dan mengurangi peradangan. Anda hanya perlu menggunakannya sedikit. Di dalam kaleng obat, ada pasta obat yang dapat menghentikan pendarahan dan membentuk gumpalan. Anda seharusnya tahu cara menggunakan perban, bukan? Fang Yuan berkata demikian, membelah barang-barang ini menjadi dua dan memberikan sebagian kepada Bai Ningbing. Ini semua adalah metode yang digunakan oleh manusia, tetapi saya mempelajarinya di akademi. Bai Ningbing menerimanya, cemberut, Anda benar-benar merencanakannya sebelumnya. Mengatakan demikian, dia kemudian membuka kaleng obat besar dan bau menjijikkan menyerbu hidungnya, membuatnya melompat mundur dan berteriak, mengapa baunya begitu menyengat. Fang Yuan tertawa, tidak menjawab. Dia melepaskan bajunya, menuangkan bubuk dari kaleng obat kecil, menyebabkan lukanya terasa sakit seperti terbakar. Kemudian dia membuka kaleng obat besar, di dalamnya ada pasta obat seperti lumpur yang berwarna hijau kehitaman dan berbau tidak enak. Tapi Fang Yuan sudah terbiasa dengan itu di kehidupan sebelumnya, bahkan tidak bergeming. Dia mengambil segenggam pasta hijau kehitaman dan mengoleskannya pada lukanya, tindakannya sangat halus. Selanjutnya, dia menggunakan perban dan membungkusnya berlapis-lapis di atas lukanya, dengan cepat merawat lukanya. Karena pasta obat, area luka merasakan sensasi dingin, dengan cepat menggantikan rasa sakit yang membara yang dirasakan sebelumnya. Pastamu cukup berguna. Di satu sisi, Bai Ningbing masih merawat lukanya sambil terengah-engah. Jubahnya robek, dan setelah mengoleskan obat, payudara dan putingnya hampir terlihat, tetapi dia tidak bereaksi apapun. Saat menggunakan obat, dia bahkan mendesah, kalau dipikir-pikir sekarang, kalau saja kita punya gu penyembuh, itu akan bagus. Fang Yuan menatapnya sebelum mengaktifkan bunga tusita dan mengeluarkan 2 set pakaian. Dia sudah cukup siap, karena berniat meninggalkan desa sejak awal, jadi dia membeli banyak set pakaian. Ditambah lagi Bai Ningbing dan usianya cukup dekat, karena ukuran tubuh mereka sama, pakaiannya juga cocok untuknya. Ambil ini. Dia menyerahkan 1 set pakaian kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengambil pakaian itu, dan terkekeh, merasa sedikit terkejut, tidak kusangka kau sudah mempersiapkan sejauh ini. Kewaspadaan menghindari bahaya di sisi yang aman, Fang Yuan menjawab dengan santai. Melepaskan pakaiannya yang tersisa dan bahkan kaus kakinya yang basah kuyup, untuk menggantinya dengan set pakaian baru. Seketika, dengan pakaian baru, dia merasa jauh lebih baik. Bai Ningbing juga mengganti pakaiannya, melemparkan jubah putih yang robek ke pantai. Namun, ekspresinya tidak terlihat baik, karena meskipun mereka sudah keluar dari bahaya saat ini, setelah berganti pakaian dan membalut luka-lukanya, dia juga menyadari perubahan pada tubuhnya. Apa rencanamu mulai sekarang? Kapan kamu mengembalikan Yang Gu kepadaku? Dia berjalan mendekat, mengerutkan kening saat bertanya. Fang Yuan mengambil jubah hitam dan kaus kaki yang telah dia ganti. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kita akan pergi ke Gunung Bai Gu sekarang. Mengenai Yang Gu itu, setidaknya tunggu sampai aku menjadi peringkat 3 terlebih dahulu. Bai Ningbing mengerutkan kening lebih erat, nada suaranya semakin tinggi, aku harus menunggu sampai kamu menjadi peringkat 3.
Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan mengalami keadaan yang canggung seperti itu. Seorang pria sejati, berubah menjadi seorang wanita. Setelah krisis hidup dan mati berakhir, sensasi aneh ini memasuki pikirannya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menanggungnya sedetik pun. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menatapnya, tidak berbicara. Dia berjalan ke sisi sungai dan menggunakan air untuk mencuci pakaiannya. Meskipun ada lubang pada jubah hitamnya, itu masih bisa diperbaiki, tidak seperti jubah putih Bai Ningbing. Dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di alam liar, jadi dia tidak mampu menyia-nyiakan pakaiannya. Bai Ningbing adalah orang yang cerdas, dan kesunyian Fang Yuan membuatnya menyadari kesulitannya yang sebenarnya. Saat ini, dia memiliki kultivasi tingkat 3 tetapi tidak memiliki satu pun cacing gu. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Fang Yuan. Yang gu telah disempurnakan oleh Fang Yuan, jadi selama dia menginginkannya, itu bisa langsung meledak sendiri. Yin Yang Rotation Gu adalah sepasang, dan jika dihancurkan, Bai Ningbing tidak akan pernah bisa kembali menjadi laki-laki. Melihat punggung Fang Yuan, Bai Ningbing menggertakkan giginya, merasa sangat frustrasi. Memikirkan bahwa dia, si jenius klan Bai, telah sampai pada keadaan seperti itu, dimanipulasi oleh orang lain. Perasaan ini menyebabkan Bai Ningbing yang sombong dan angkuh merasa sangat tidak senang. Sekarang kita tidak punya gu penyembuh, jadi kalau kita dalam bahaya, apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya bukan hanya itu, tapi aku tidak punya satupun cacing gu bersamaku, aku tidak punya kekuatan untuk bertarung. Tidak, aku harus menangkap beberapa cacing gu liar dan memurnikannya, kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Bai Ningbing terus mengoceh ketika perutnya tiba-tiba mulai keroncongan. Sial, dia memegang perutnya, merasakan rasa lapar yang kuat. Hei, orang yang sedang mencuci pakaian, ambillah dendeng, aku kelaparan. Selama mengapung di rakit selama 5 hari, mereka mengandalkan dendeng Fang Yuan sebagai makanan. Meskipun dendeng itu keras, dengan tekstur seperti kayu saat dikunyah, dendeng itu bisa mengenyangkan perut dan memberi energi. Fang Yuan berdiri, menggunakan tangannya untuk memeras air dari jubah hitam, mengangkatnya ke atas bahu sebelum menjawab Bai Ningbing, mengapa kamu begitu cemas? Pegang ini, Bai Ningbing mengerutkan kening, mengambil jubah hitam itu dengan enggan. Fang Yuan memanggil bunga tusita lagi, mengeluarkan sekantong dendeng. Bai Ningbing segera mengambilnya, mengunyah daging yang alot itu. Dia mengunyah sampai rahangnya sakit, tetapi dia sangat puas. Fang Yuan menatapnya, tersenyum. Kapan jenius klan Bai ini pernah kelaparan sebelumnya? Memikirkan kehidupan sebelumnya, dia tahu persis bagaimana perasaannya. Bai Ningbing memakan sepotong dendeng lagi, menjilati bibirnya yang kering, ini mengurangi rasa lapar, tetapi terlalu alot. Punya daging untuk dimakan, itu sudah merupakan berkah yang besar. Senyum Fang Yuan menjadi lebih intens, karena di bawah tatapan Bai Ningbing yang tercengang, dia mengeluarkan panci besi. Kau bahkan membawa panci, bagus sekali, kita bisa menggunakan air untuk memasak daging kering. Kita bisa mengambil air dari sungai, tetapi kita butuh kayu bakar untuk menyalakan api, jadi kita harus menebang kayu. Sambil berkata demikian, Bai Ningbing melihat sekeliling, merasa gelisah. Mereka berada di pantai yang dangkal, dengan satu sisi berupa air dan sisi lainnya berupa tebing yang tinggi. Di atas tebing terdapat tumbuhan yang lebat, tetapi tidak ada satupun kayu di pantai itu sendiri. Bai Ningbing menginginkan kayu, jadi dia harus memanjat tebing dan menebang pohon. Jika ini terjadi saat dia masih memiliki cacing gu, itu akan menjadi hal yang mudah, dilakukan dengan mudah. Tetapi sekarang karena dia tidak punya apa-apa, keinginan untuk memanjat tebing yang licin ini terlalu sulit. Bai Ningbing diam-diam merasa gelisah, tetapi saat ini Fang Yuan mengeluarkan beberapa batu bara. Batu bara lebih baik daripada kayu, dan Bai Ningbing tentu saja terkejut saat melihat ini. Tak lama kemudian, Fang Yuan mengeluarkan minyak tanah dan batu api serta rak logam. Tak lama kemudian, ia memasangnya. Melihat ini, Bai Ningbing menjadi serius, mata birunya menatap Fang Yuan, persiapanmu terlalu banyak, apakah kau sudah berpikir untuk meninggalkan Gunung King Mao sejak lama? Persiapan Fang Yuan sudah berlebihan. Dengan membawa barang-barang ini, Bai Ningbing yang pintar jelas menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan tersenyum, tidak menjawabnya,
tetapi menunjuk ke panci logam, kau bisa pergi mengambil air sekarang. Bai Ningbing menggertakkan giginya, sikap Fang Yuan membuatnya kesal. Ia mengambil air, sementara Fang Yuan sudah menyalakan api. Pertama-tama ia merebus air di panci, lalu ia memasukkan sekantong dendeng ke dalamnya. Tak lama kemudian, aroma daging harum tercium. Bai Ningbing mengendus, tanpa sadar menjilati bibirnya. Fang Yuan mengeluarkan sumpit dan sendok sayurnya, dan mulai berpesta dengan Bai Ningbing. Daging yang dimasak lembut dan dapat ditelan dengan mudah dalam beberapa gigitan, sementara sup daging yang mendidih membuat keduanya merasa hangat di dalam. Satu-satunya masalah adalah air sungai ini mengandung pasir, sehingga teksturnya berpasir saat dimakan. Namun dalam situasi seperti itu, perlakuan seperti itu sudah tidak perlu dikeluhkan. Aku belum kenyang, ayo kita masak setengah kantong daging lagi. Bai Ningbing belum merasa puas, katanya sambil menyentuh perutnya. Fang Yuan langsung menolak, tidak lagi, kita harus menghemat makanan. Kenapa pelit sekali? Lihat hutan di belakang kita ini. Berapa banyak hewan liar yang ada di sana? Bai Ningbing berkata dengan tidak senang. Fang Yuan menatapnya, tentu saja aku tahu ada hewan di sana, tetapi itu juga berarti binatang buas. Berapa banyak binatang buas yang bisa kau urus sekarang? Bagaimana jika kita bertemu dengan sekelompok binatang buas? Bagaimana jika kita disergap oleh cacing liar? Bahkan jika kita membunuh binatang buas, jika dagingnya mengandung racun, bisakah kita memakannya? Bisakah kau membedakan cacing yang beracun? Bai Ningbing tercengang, tidak dapat membalas. Fang Yuan mendengus. Bai Ningbing adalah jenius klan Bai, jadi dia secara alami penuh dengan kesombongan, jadi ini sudah cukup. Jika dia terus menguliahinya, dia akan mencapai batasnya. Dia duduk bersila, menurunkan panci dan menggantung jubah hitamnya di rak logam, menggunakan sisa panas dari batu bara untuk mengeringkannya. Fang Yuan melanjutkan, sudah larut. Mari kita tinggal di sini malam ini dan melanjutkan menjelajahi hutan besok. Aku secara khusus memilih daerah ini dengan tebing di 3 sisi, jadi akan ada binatang buas kecil yang dapat mencapai kita, jadi ini relatif lebih aman. Tapi kita tidak bisa berpuas diri, mari kita berjaga-jaga secara berkala. Inilah keuntungan memiliki 2 orang. Fang Yuan berkehendak, dan memanggil kelabang emas gergaji dan Gu Kanopi Langit. Kedua cacing Gu ini, akan kupinjamkan kepadamu untuk sementara waktu. Biasakan dirimu dengan mereka, kata Fang Yuan. Dia hanya seorang kultivator tahap awal tingkat 1, jadi hampir mustahil baginya untuk menggunakan cacing Gu tingkat 3. Bahkan dengan kecepatan pemulihan tingkat A dan teratai harta karun esensi surgawi, dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari cacing Gu tingkat 3. Dia mungkin juga memberikannya kepada Bai Ningbing tingkat 3. Bai Ningbing menerima cacing Gu itu, menatap Fang Yuan dengan saksama. Di antara Master Gu, cacing Gu dapat dipinjamkan. Di dalam cacing Gu, kehendak Master Gu bersemayam. Selama Master mengakuinya, yang lain juga dapat berkomunikasi dengan cacing Gu dan menggunakan kekuatan mereka. Tentu saja, itu tidak semudah cacing Gu yang dimurnikan sendiri. Selain itu, selama pemilik aslinya berkehendak dan berubah pikiran, yang lain akan segera kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan cacing Gu. Namun demikian, Gu Master jarang meminjamkan cacing Gu mereka kepada orang lain. Meskipun mereka dipaksa oleh situasi, tindakan Fang Yuan sangat tidak terkendali dan ini menyebabkan Bai Ningbing menjadi waspada. Bab 202, Niat Membunuh Buaya, Panggilan Sedih Seorang Gadis Muda. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Kelabang emas gergaji. Bai Ningbing bergumam dengan ekspresi rumit saat dia membelai karapas emas gelap dari Gu peringkat 3 ini. Dia telah cukup menderita karena kelabang emas gergaji ini selama pertarungannya dengan Fang Yuan. Siapa yang mengira akan ada saat di mana Fang Yuan sendiri akan meminjamkannya padanya. Cara Fang Yuan menggunakan kelabang emas gergaji telah meninggalkan kesan abadi padanya. Bai Ningbing segera meniru metode Fang Yuan dan mengayunkan kelabang emas gergaji seperti pedang besar. Dari waktu ke waktu, dia menghendaki kelabang emas gergaji untuk memanjang atau memendek, mengayunkannya seperti cambuk. Bila perak gergaji itu berputar dan memotong udara, menghasilkan distorsi cahaya yang aneh. Gu Kanopi Langit. Dia meletakkan Sky Canopy Gu di lubangnya, dan menuangkan saripati purba perak putih ke dalamnya dengan alis terangkat. Seketika, tubuhnya ditutupi dengan baju besi cahaya putih. Takdir benar-benar bekerja secara misterius. Kalau dipikir-pikir,
Akan ada hari di mana aku akan menggunakan gumu, dia mendesah sambil melihat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan terdiam, dia duduk bersila di samping bara api yang hangat dengan mata terpejam. Perhatiannya tertuju pada lubangnya, di mana lautan purba penuh dengan bakat kelas A muncul di depannya. 90%, bakatnya hanya sedikit di atas 40%, dan sekarang telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meskipun kultivasiku telah turun dari peringkat 3 ke peringkat 1, dengan kerja kerasku selama bertahun-tahun yang sia-sia, semuanya masih sepadan. Fang Yuan merasa puas. Dalam perjalanan kultivasi seorang Master Gu, ada 3 hal terpenting. Bakat, sumber daya, dan cacing Gu. Tidak satu pun dari ketiga aspek ini yang boleh kurang. Sebelumnya, Fang Yuan hanya memiliki bakat tingkat C dan harus menggunakan segala macam cara, baik sumber daya maupun cacing Gu untuk mencoba menutupi kekurangan bakatnya. Tahun-tahun yang dihabiskan di Gunung King Mao cukup sulit dan melelahkan. Kecepatan kultivasinya cukup baik, tetapi itu adalah hasil dari semua cara yang tersedia baginya dan mengambil risiko tinggi. Jika bakatnya adalah tingkat A saat itu, dia akan menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dan dapat dengan mudah mencapai tingkat 3. Sungguh takdir yang tak terduga. Sekarang aku memiliki bakat tingkat A, tetapi tidak memiliki lingkungan yang aman untuk tumbuh seperti di desa. Selain itu, sumber daya dan cacing Gu yang kumiliki sekarang tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Fang Yuan sekarang berkeliaran di luar kampung halamannya, dan dengan kultivasinya yang lemah, dia bisa menghadapi bahaya mematikan kapan saja. Situasi ini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan yang aman dan stabil di Gunung King Mao. Dan tentu saja, tidak akan ada area perdagangan yang stabil untuk dipertukarkan demi keuntungan bersama. Untungnya, dengan teratai harta karun esensi surgawi, masalah terbesar yaitu sumber daya telah teratasi, jadi setidaknya tidak akan ada kekhawatiran sebelum saya mencapai peringkat 3. Fang Yuan melihat melalui laut purba tembaga hijaunya yang 90%, di mana teratai biru dan putih telah berakar di kedalaman lubangnya, kelopaknya sehat dan montok, memancarkan aura suci dan abadi. Teratai harta karun esensi surgawi ini adalah peringkat 3 dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hanya untuk memurnikannya, mata air roh dasar klan Gu Yue harus disia-siakan. Itu setara dengan mata air roh portabel mini, dan saat Fang Yuan masih memiliki kultivasi peringkat 3, itu terus memulihkan esensi purba Fang Yuan, memberinya kecepatan pemulihan bakat kelas B. Kultivasi peringkat 3 memiliki esensi purba perak putih. Fang Yuan sekarang hanya berada di tahap awal peringkat 1 dengan esensi purba tembaga hijau, dengan teratai harta karun esensi surgawi di celahnya, kecepatan pemulihan esensi purbanya meningkat ke tingkat yang ekstrim. Jika aku hanya menggunakan Gu peringkat 1, kecepatan pemulihan esensi purbaku akan mengejutkan dan hampir tidak ada habisnya. Menggunakan 1 atau 2 cacing Gu peringkat 2 mungkin menyebabkan lautan purba menurun, tetapi kecepatan pemulihan akan terus menyeimbangkannya, menyebabkannya relatif stabil. Menggunakan Gu peringkat 3 akan menghabiskan esensi purba dengan sangat cepat, dan konsumsinya akan jauh melampaui kecepatan pemulihan. Laut purbaku akan benar-benar kering dalam beberapa saat, Fang Yuan menghitung dalam benaknya. Bagaimanapun, dia sekarang hanya memiliki esensi purba tembaga hijau dan itu juga merupakan esensi purba hijau giok tahap awal, kualitasnya terlalu rendah. Selain teratai harta karun esensi surgawi, Fang Yuan masih memiliki Gu lainnya. Pertama-tama adalah Gu vitalnya, Spring Autumn Cicada. Gu peringkat 6 ini diberi nomor 7 dalam daftar Gu misterius. Begitu berubah menjadi Gu vital seseorang, ia tidak bisa lagi dikeluarkan dari lubang dan sekarang berada di tengah lubang. Setelah melalui kelahiran kembali yang lain, auranya tidak lagi sama, cahaya kuning hijaunya yang terang telah hilang sepenuhnya dan sekarang tampak putus asa dan sangat lemah. Ia menyembunyikan sosoknya, dan seiring berjalannya waktu, ia diam-diam menyerap waktu dari sungai waktu dan memulai babak pemulihan lainnya. Fang Yuan merenung dalam hati, aku benar-benar tidak bisa menggunakan Spring Autumn Cicada dalam waktu singkat. Dalam kondisi berbahaya seperti itu, jika aku menggunakannya, ia akan diserap oleh sungai waktu dan aku hanya akan membuang hidupku dengan meledakkan diri. Tanpa tekanan dari Spring Autumn Cicada, cacing Gu lainnya dapat dengan bebas mengeluarkan naluri mereka. 4 jenis cahaya berkelebat di sekitar tubuh gemuk cacing for flavor likor peringkat 2 saat ia berenang di permukaan laut purba, menikmati momen itu.
Gu sisik tersembunyi yang mirip fosil ikan mas dengan tenang berbaring di dasar laut, membiarkan air laut purba membersihkan sisiknya. Seekor kumbang hitam dengan sepasang capit besi di kepalanya melayang di udara di atas laut, itu adalah Gu penjara. Dan yang sama, berputar bersamanya dan bersenang-senang adalah Gu yang berbaju besi putih dari Gu rotasi Yin Yang. Gu tengkorak darah peringkat 4 berbaring jauh di dalam laut, cahaya merah terang darah sesekali berkedip di permukaannya. Adapun cacing Gu lainnya, Gu bulan darah telah berubah menjadi tanda bulan sabit merah di telapak tangan Fang Yuan. Gu rumput telinga komunikasi bumi telah berubah menjadi salah satu telinga Fang Yuan dan biasanya tidak akan muncul. Bunga tusita bersemayam di lidah Fang Yuan sebagai tato. Gu kanopi langit dan lipan emas gergaji mesin dipinjamkan kepada Bai Ningbing. Jika dihitung jumlahnya, Fang Yuan memiliki total 12 cacing Gu. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Secara umum, adalah hal yang normal bagi seorang Master Gu tingkat rendah untuk memiliki 2 atau 3 Gu. Ketika seseorang mencapai peringkat 4 atau 5, mereka akan menaikkan jumlah ini menjadi 4 atau 5. Bahkan penyelidik ilahi Tai Sueleng hanya membesarkan sekitar 7 Gu. Jangan tertipu oleh kepala pertama Gu Yue atau Tuan Bangau Langit, keduanya adalah kasus khusus dan merupakan monster tua dengan akumulasi selama berabad-abad. Jumlah cacing Gu yang dimiliki oleh Fang Yuan 3 hingga 4 kali lebih banyak dari Master Gu biasa. Lebih banyak jumlah berarti beban ekonomi yang sangat besar bagi Master Gu bersama dengan tekanan untuk mengelola dan membesarkan mereka. Fang Yuan mungkin telah memilih Gu-nya dengan hati-hati karena sebagian besar dari mereka mudah untuk dibesarkan, tetapi dengan barang dan sumber daya yang terbatas di bunga tusita sekarang, Fang Yuan berada di bawah beban yang sangat besar. Yang menghadapi beban terberat ini adalah cacing for flavor likor karena makanannya adalah minuman keras. Ada banyak anggur yang disimpan di bunga tusita, tetapi itu hanya akan mampu mendukung cacing for flavor likor selama setengah tahun. Aku perlu menemukan sumber minuman keras baru dalam 6 bulan ini, atau aku tidak punya pilihan selain memurnikan ulang cacing for flavor likor kembali menjadi cacing likor. Berikutnya adalah Gu Plunder. Makanan Gu Plunder sulit ditemukan dan jumlah makanan yang disimpan untuknya di bunga tusita hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Kemudian, ada rumput telinga komunikasi bumi. Makanan rumput telinga komunikasi bumi adalah akar ginseng, tetapi untungnya ada banyak di bunga tusita, cukup untuk mendukungnya selama setahun. Sedangkan untuk Gu tengkorak darah dan Gu bulan darah, keduanya membutuhkan darah yang perlu dipikirkan dengan baik. Dan untuk Gu rotasi Yin Yang, jika mereka utuh dan membentuk bola cahaya Taiji yang lengkap, mereka akan mandiri dalam memakan transformasi Qi Yin dan Yang. Namun, hanya Gu yang tersisa sekarang, Fang Yuan perlu meluangkan waktu untuk melepaskannya dan membiarkannya menyerap Qi Yang di udara. Membesarkan Gu Yang ini sangat penting. Hanya dengan Gu Yang, Fang Yuan dapat menekan Bai Ningbing, mendapatkan pengawal murah dan jaminan untuk bertahan hidup. Ini menandakan bahwa Fang Yuan tidak bisa begitu saja memasuki gunung dan gua bawah tanah. Jika kebetulan dia terjebak dalam situasi khusus di mana Qi yang tidak tersedia, Gu yang akan mati kelaparan, dan pada saat itu, Bai Ningbing, dengan segala amarah dan keputusasaannya, akan menjadi musuh terbesar bagi Fang Yuan. Singkatnya, Fang Yuan berada dalam situasi yang canggung. Sekarang, dia memiliki banyak Gu peringkat tinggi dalam kepemilikannya, Gu peringkat 3. Peringkat 4, dan bahkan Gu peringkat 6. Namun, hal yang disayangkan adalah dia hanya memiliki kultivasi peringkat 1 saat ini. Baginya sekarang, menggunakan Gu peringkat tinggi cukup merepotkan dan tidak nyaman. Hal yang lebih penting adalah dia benar-benar kekurangan Gu dengan kemampuan penyembuhan dan gerakan. Sekarang yang perlu kulakukan adalah mengumpulkan beberapa cacing Gu liar dan menyelesaikan masalah ini. Kalau saja aku beruntung dan menemukan Gu yang cocok, mampu melarikan diri dari kelompok ikan todak antar jemput dapat dianggap sebagai keberuntunganku. Namun, tidak mungkin aku bisa seberuntung itu setiap saat. Setelah Fang Yuan memilah-milah pikirannya, dia perlahan membuka matanya dengan ekspresi serius. Ketika baru saja membuka matanya, dia melihat Bai Ningbing berjalan mendekat sambil membawa cangkang telur putih di tangannya. Lihat ini, aku baru saja mencoba kelabang emas gergaji dan mengebor tanah, tapi ternyata ada telur tersembunyi di bawah pantai ini. Sayang sekali telur itu dipecahkan oleh kelabang emas gergaji, kata Bai Ningbing. Telur ini berukuran setengah baskom, dan cangkang telur putihnya hancur total dan hanya tersisa sedikit kuning telur di dalamnya.
Fang Yuan hanya melirik cangkang telur ini sebelum ekspresinya berubah tegang. Ini buruk, ini telur buaya setinggi 6 kaki. Apakah pantai ini tempat berkembang biaknya buaya setinggi 6 kaki? Dia segera berdiri, cepat, gunakan kelabang emas gergaji dan periksa apakah masih ada telur seperti itu di pantai ini. Tatapan Bai Ningbing bergetar dan menunjuk ke belakang Fang Yuan. Sudah terlambat, lihat. Fang Yuan berbalik dan melihat ratusan kayu mati mengambang ke arah pantai dari sungai. Kayu mati itu sampai ke daratan dan menampakkan wujud asli mereka, semuanya adalah buaya besar. Buaya-buaya ini memiliki karapas tebal, gigi tajam, dan 3 pasang kaki. Saat ini, mata merah mereka menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Kelompok buaya berkaki 6, Bai Ningbing tanpa sadar mengendurkan tangannya di bawah tatapan tajam buaya-buaya itu, kulit telur putih itu jatuh ke pasir, pecah lebih jauh dalam prosesnya dan sedikit kuning telur yang tersisa di dalamnya meresap ke dalam pasir. His! Buaya berkaki 6 itu mendesis marah sebelum menerjang maju dengan 6 kaki mereka ke arah kedua pemuda itu. Pada saat yang sama, di Gunung Qingmao, di bekas lokasi desa Guyue. Salju menutupi segalanya dan gletser telah terbentuk di mana-mana. Sekelompok orang berdiri di atas salju seperti paku besi yang dipaku ke dunia putih ini. Ayah, Tai Ruonan berlutut di atas salju dan meneriakkan nama ayahnya dengan air mata mengalir di wajahnya. 5 hingga 6 hari yang lalu, Tai Sueleng bertarung sengit dengan kepala suku Guyue, tetapi ketika dia berada di ambang kematian, dia memikirkan keselamatan putrinya dan mengirimkan boneka raksasa Gunung Gu dan boneka genggaman tangan besi Gu. Boneka raksasa Gunung Gu berubah menjadi topeng tembaga dan menutupi wajah Tai Ruonan, melindunginya. Boneka genggaman tangan besi Gu berubah menjadi tangan raksasa, membawanya pergi dari kekacauan di Gunung Qingmao. Namun, keduanya telah terinfeksi oleh boneka kegilaan darah Gu dan berubah menjadi genangan darah tidak lama setelah menyelesaikan tugas mereka. Tai Ruonan bergegas kembali ke Gunung Qingmao dalam keadaan gila, tetapi dalam perjalanan, dia dikepung oleh sekelompok binatang buas. Di saat dia dalam bahaya besar, bala bantuan keluarga Tai telah tiba. Mereka datang karena Tai Sueleng selalu menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Demi keamanan, dia telah mengirim surat untuk meminta bala bantuan ke klan mereka. Tai Ruonan dapat bergegas ke sini dengan bantuan bala bantuan. Namun, pemandangan yang muncul di hadapannya adalah gunung yang dipenuhi es dan salju di mana semua makhluk hidup membeku, dan tidak ada jejak ayahnya. Dia dan bala bantuan keluarga Tai mencari selama beberapa hari dan malam, sebelum akhirnya menerima kenyataan yang kejam. Penyelidik ilahi telah jatuh, ayahnya telah meninggal. Ayah! Tai Ruonan berteriak dengan suara serak yang dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa seperti ratapan angsa liar bab 203, masing-masing dengan tujuan mereka sendiri. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Penyelidik ilahi tewas dalam pertempuran, ini adalah kemuliaan seorang pria dari keluarga Tai. Nona Ruonan, belasungkawa saya, seorang guru Gu muda di belakangnya menghibur. Di tanah bersalju, Tai Ruonan berlutut saat suara tangisannya melemah, bahunya menggigil dan tinjunya mengepal erat saat salju mencair di tangannya menjadi air. Guru Gu muda itu mengerutkan kening, melanjutkan, selama beberapa hari terakhir, kami telah menjelajahi seluruh medan perang. Kami melihat beberapa jejak yang tertinggal, dan tampaknya ada beberapa yang berhasil lolos dari medan perang ini. Surat penyelidik ilahi berbicara tentang warisan lautan darah. Saya khawatir guru Gu iblis yang mewarisi warisan lautan darah mungkin ada di antara para penyintas ini. Ketika Tai Ruonan mendengar ini, dia berhenti menangis. Dia berdiri dari tanah yang dingin saat angin dingin bertiup, wajahnya yang pucat menunjukkan tekad. Perseteruan pembunuhan ayahku lebih besar dari apapun. Siapapun pembunuhnya, aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Suara gadis muda itu serak, tetapi ketika dia berbicara, tatapan dan nadanya menjadi sangat tegas. Gu Master muda itu mendesah, penyelidikan pasti harus dilakukan. Keluarga Tai kita tidak boleh mati karena ketidakadilan. Tetapi Nona Ruonan, kau tidak harus pergi. Sebelum datang ke sini, pemimpin klan sudah memberitahu kami untuk membawamu kembali ke desa dengan selamat. Tai Ruonan menatap dengan mata terbuka lebar, apa, jangan berpikir untuk mengusirku. Gu Master muda itu tersenyum, menatap langit. Di langit biru, ada beberapa awan yang mengambang. Tai Ruonan hendak berdebat lagi, tetapi tiba-tiba iris matanya mengecil, kau.
Sebelum dia selesai, matanya terpejam dan dia berbaring di salju dengan lembut, tertidur. Guiyi, Gu Master muda itu memanggil. Kemari, aku perintahkan kelompokmu untuk mengawal Nona Ruonan kembali dengan selamat. Ya, Guiyi ragu-ragu. Lalu bagaimana denganmu, Tuan Muda? Aku harus mengikuti Sungai Naga Kuning dan mengejar mereka. Gu Master muda itu tertawa dengan arogan. Air dari Sungai Naga Kuning mengamuk dan angin bertiup kencang saat beberapa ratus buaya berkaki 6 naik ke pantai, menyerang Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sialan, Bai Ningbing menggertakkan giginya, merasakan tekanan kuat di hatinya. Jika sebelumnya, kelompok buaya ini tidak ada apa-apanya baginya. Satu badai bila es dan mereka akan tamat. Tapi sekarang, dia hanya memiliki kanopi langit dan kelabang emas gergaji, sementara juga tidak memiliki fisik jiwa es gelap utara. Iris birunya dengan cepat menyapu sekeliling saat Bai Ningbing memarahi, betapa hebatnya tempat yang kau pilih. Dengan 3 sisi sebagai tebing, bagaimana kita bisa melarikan diri? Kenapa panik sekali? Ini hanya 100 kelompok binatang, bukan 1001, kalau tidak kita akan jadi daging mati. 100 kelompok binatang berarti kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, kita bisa membunuh mereka semua. Fang Yuan cepat-cepat menyimpan pakaian, rak, panci logamnya dan mundur di belakang Bai Ningbing. Fang Yuan sangat percaya diri, membuat hati Bai Ningbing merasa sedikit tenang. Apa yang kau lihat? Bunuh mereka. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arahnya, mendesak, kenapa lagi aku meminjamkanmu cacing Gu? Jangan lupa aku punya yang Gu. Bajingan, Bai Ningbing menatap dengan marah, hatinya terbakar saat dia mengutuk. Tidak seorang pun tahu apakah dia memarahi buaya berkaki 6, Fang Yuan atau keduanya. Tapi apapun yang terjadi, dia memegang kelabang emas gergaji dan bergegas maju. Bas. Pisau cukur berputar dengan keras saat agresivitas cacing Gu tingkat 3 muncul, menyebabkan buaya berkaki 6 itu menghentikan langkah mereka. Sekelompok belatung jelek, Bai Ningbing terkekeh, bergegas maju dan menebas. Seekor buaya berkaki 6 terkena tengkurapnya, berteriak saat percikan api beterbangan, terpotong menjadi 2 oleh pisau cukur. Darah segar menyembur di wajah dan pakaian Bai Ningbing, saat dia merasakan rangsangan darah, dan niat bertarung muncul di wajahnya. Swiss. Kelabang emas gergaji mesin menebas dan menebas, seperti tornado yang lewat. Sekitar 20 buaya berkaki 6 mati secara berurutan. Situasinya langsung membaik, tetapi ekspresi Fang Yuan menjadi suram, berteriak keras, hindari punggung buaya berkaki 6, dan serang perutnya. Hahaha, cacing Gu yang agresif, jauh lebih baik daripada Gu bilah es. Aku suka. Bai Ningbing mengabaikannya dan tertawa keras. Meskipun dia berubah menjadi wanita dan cantik seperti peri es, saat dia melawan naluri prianya akan menyebabkan dia berubah menjadi maniak pertempuran. Namun akhirnya, serangannya mulai menjadi lebih lambat, dan lebih lemah. Apa yang terjadi? Sebelumnya, aku bisa menebas buaya berkaki 6 menjadi 2, tetapi sekarang bahkan setelah 3 kali tebasan, aku hanya bisa melukainya dengan parah. Bai Ningbing mengangkat kelabang emas gergaji mesin dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pisau cukurnya penyok, dan ketajamannya sangat berkurang. Dia terlahir cerdas, langsung memikirkan nasihat Fang Yuan, mendecakkan lidahnya. Seekor buaya berkaki 6 besar bergegas menghampirinya dan melompat. Buaya itu membuka mulutnya yang besar dan berdarah, menutupi Bai Ningbing dengan bayangannya. Kau mencari kematian. Bai Ningbing menggerakkan tubuh mungilnya, mengangkat kelabang emas gergaji mesin dan menebas perut buaya berkaki 6 itu. Setelah suara pelan, perut buaya berkaki 6 itu terbelah, menimbulkan cedera yang parah. Buaya berkaki 6 yang malang ini masih melayang di udara, darah mengalir deras dari lukanya, dan ususnya pun keluar. Dengan bunyi plop, buaya itu mendarat di pantai, mewarnai pasir menjadi merah. Tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum berhenti bergerak sama sekali. Buaya itu benar-benar mati. Semudah itu, melihat keefektifannya, Bai Ningbing mengangkat alisnya karena terkejut. Punggung buaya berkaki 6 itu sekuat baju besi, tetapi perutnya sangat lembut. Perut putihnya adalah kelemahan mereka. Dengan pengalaman 500 tahun, Fang Yuan jelas mengetahui informasi tersebut. Namun, Bai Ningbing lahir di Gunung Qingmao, tidak pernah keluar dan hanya memiliki pendidikan yang terbatas, sehingga dia tidak tahu banyak. Lolongan, teriak buaya-buaya itu. Setelah puluhan buaya terbunuh,
binatang buas itu marah dan mulai menjadi liar di bawah ancaman kematian. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap Bai Ningbing dengan kebencian. Binatang buas memiliki kecerdasan yang terbatas. Lican petir memiliki kecerdasan manusia, tetapi itu adalah pengecualian di antara banyak spesies binatang buas. Binatang buas ini akan selalu memperlakukan musuh yang paling berbahaya sebagai ancaman terbesar, dan yang pertama disingkirkan. Sedangkan Fang Yuan yang tetap di belakang, mereka mengabaikannya. Ayo, Bai Ningbing malah maju. Dia bukan orang yang keras kepala, dan setelah pukulan itu, dia langsung mengubah taktiknya. Ekor kelabang itu menusuk ke pantai saat tubuhnya menyusut, lalu mengembang dan menebas ladang dengan pisau cukur. Perut buaya berkaki 6 itu mudah ditebas, saat darah dan usus menyembur. Buaya demi buaya berjatuhan saat Bai Ningbing membunuh sesuka hatinya. Dengan kecepatan seperti ini, kelompok buaya tidak akan perlu ditakuti. Yang benar-benar mengancamku bukanlah kelompok binatang buas ini, tetapi Fang Yuan. Saat situasi membaik, Bai Ningbing berpikir dalam hatinya, berpikir 2 kali. Yang Gu ada di tangan Fang Yuan, menyebabkan Bai Ningbing terkekang dan dia harus menuruti Fang Yuan. Namun dia adalah jenius klan Bai, jadi ada kesombongan besar di hatinya, bagaimana dia bisa menyerah pada ini. Jika aku membunuh Fang Yuan, apakah aku bisa mendapatkan Yang Gu itu? Mata Bai Ningbing bersinar dingin saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Namun begitu pikiran ini muncul, pikiran itu ditolak. Dia memahami Fang Yuan seperti dia memahami dirinya sendiri. Dengan kepribadian Fang Yuan, yang sekuat baja bersama dengan metodenya yang kejam dan pikirannya yang cermat, jika dia benar-benar akan mati, dia akan menghancurkan Yang Gu 100% sepanjang waktu, tidak ada kemungkinan lain. Lagi pula, aku tidak punya cacing Gu sama sekali. Sky Canopy Gu, Chainsaw Golden Centipede, mereka semua miliknya, tidak peduli apapun, aku harus mendapatkan cacing Gu milikku sendiri. Bibir Fang Yuan melengkung, menatap medan perang. Gerakan Bai Ningbing menjadi lebih lambat sementara matanya menjadi lebih berkilau, dan dia melihat semuanya. Fang Yuan sangat jelas terhadap pikiran-pikiran kecilnya. Dia tidak merasa aneh, dia memahami kesulitan Bai Ningbing. Dia akan memiliki pikiran yang sama jika dia berada dalam situasi itu. Mereka berdua adalah orang-orang yang sombong, bagaimana mereka bisa tunduk pada orang lain dan menjadi boneka orang lain. Tapi, situasi melampaui manusia, jadi kenapa jika itu seorang jenius? Hehehe, Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya. Fang Yuan percaya diri, dengan alat tawar-menawar yang kuat di tangannya, Bai Ningbing seperti kupu-kupu yang terperangkap dalam jaring. Wajar untuk berjuang pada awalnya, tetapi akhirnya dia akan mendarat di telapak tangannya, memahami situasi dan menjadi jinak, berubah menjadi pion yang berguna. Pertempuran berlanjut. Sejumlah besar buaya berkaki 6 berbaring di pantai ini. Bai Ningbing bernapas dengan kasar, berkeringat deras saat serangannya melambat. Kehabisan stamina, kekuatan selalu menjadi kelemahannya. Dulu, saat melawan Fang Yuan, dia seringkali kalah karena kekuatan 2 babi hutan. Sekarang, setelah bertarung selama 1 jam, staminanya sudah hampir habis. Lagi pula, mereka tidak tidur selama hampir 5 hari saat mengapung di atas rakit bambu, dan bahkan setelah beristirahat, waktu itu terlalu singkat untuk pulih. Yang membuatnya semakin frustrasi adalah 2 benjolan di dadanya. Setiap kali dia bergerak, kedua beban ini ikut bergerak, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Fang Yuan, kamu tidak membantu. Dia bernapas dengan kasar, memanggil. Sambil berkata demikian, dia menghindari serangan buaya berkaki 6 dengan sempit, menekan lututnya yang lemah dan berdiri. Fang Yuan berkata dengan dingin, begitu aku membantu, aku akan menarik serangan banyak buaya berkaki 6, kamu ingin aku mati. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan Yang Gu. 3 buaya berkaki 6 mendekat dan Bai Ningbing tidak punya pilihan selain mundur. Dia kelelahan sampai pingsan karena staminanya mencapai batasnya, dan dia melihat kegelapan di depannya. Kelabang emas gergaji mesin tampak lebih berat, terus-menerus menyeretnya ke tanah. Dia menggertakkan giginya, Fang Yuan, jika aku mati, bisakah kau hidup? Tenang saja, aku di belakangmu. Fang Yuan menyandarkan punggungnya di tebing, sesuai keinginannya dan gubulan darah terbang keluar dari telapak tangannya, terbang menuju Bai Ningbing. Ambillah, dan gunakan dengan baik. Gubulan darah berasal dari Gu cahaya bulan, jadi Bai Ningbing sangat mengenalnya.
Hanya dengan beberapa kali penggunaan, dia terbiasa dengannya dan bilah bulan merah cerah itu menstabilkan situasi. Namun, situasi yang baik tidak bertahan lama, dan meskipun Bai Ningbing berhasil bangkit kembali, esensi primitifnya mulai tidak mencukupi bab 204, Gu Karapas dan Kekuatan Buaya. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Gu Master peringkat 3 biasa, untuk menghadapi kelompok binatang buas, mereka harus menggunakan taktik layang-layang. Menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka, metode Bai Ningbing untuk menghadapi mereka secara langsung dan bertahan hingga sekarang, sudah luar biasa. Jika esensi purba seorang Master Gu mengering, kekuatan pertempuran mereka akan turun ke titik terendah. Bai Ningbing mulai melihat kembali ke tebing di belakangnya, bertanya-tanya apakah ada cara untuk melarikan diri. Ketika dia melihat ekspresi santai Fang Yuan saat dia bersandar di tebing, dia menjadi marah, memarahi, Fang Yuan, aku bertarung di garis depan, tetapi kamu menonton pertunjukan di belakangku. Fang Yuan mendengus, mantan fisik jiwa es gelap utara, Bai Ningbing yang agung, bahkan tidak bisa menghadapi 100 kelompok binatang buas. Bai Ningbing jengkel, jika kamu punya nyali, maka pergilah dan bertarung. Fang Yuan tertawa dingin, jika aku memiliki kultivasi tingkat 3, itu sudah cukup untuk melenyapkan semua buaya berkaki 6 ini, mengapa aku membutuhkanmu? Bai Ningbing bernapas dengan keras, asap keluar dari pori-porinya. Fang Yuan berkata dengan serius, Bai Ningbing, aku tahu kau terbiasa bertarung tanpa kendali. Kau adalah mantan fisik jiwa es gelap utara, tetapi sekarang kau sudah kelas A dengan 90%, jika kau terus bertarung seperti itu, esensi purba milikmu pasti tidak akan cukup. Seorang Master Gu yang luar biasa akan menggunakan esensi purba mereka dengan cara yang paling efisien, tidak akan pernah menyia-nyiakan setetes pun. Mulai sekarang, bertarunglah sesuai dengan instruksiku. Metode bertarungmu terlalu kasar, kau harus lebih teliti sekarang. Hah, bibir Bai Ningbing berkedut, metode bertarungku tidak cukup teliti. Tahukah kau berapa kali pemimpin dan tetua klan memujiku, karena menjadi petarung terampil nomor 1 di klan Bai? Apa yang bisa dibandingkan dengan sekelompok orang rendahan? Dengarkan baik-baik. Bai Ningbing tertawa dingin 3 kali, tetapi Fang Yuan terus berbicara. Suaranya memasuki telinga Bai Ningbing, awalnya dia acuh tak acuh, tetapi akhirnya, ekspresinya berubah. Dari penghinaan menjadi serius, dan akhirnya, berubah menjadi serius. Kata-kata Fang Yuan tepat sasaran. Ada makna yang mendalam dalam setiap kata, dengan sempurna menggambarkan ketidakmampuannya. Ini adalah kumpulan dari 500 tahun hidupnya, esensi yang tertinggal melalui akumulasi waktu. Bagaimana mungkin itu tidak membuat anak muda ini, yang naif dan polos, sangat terkejut. Fang Yuan hidup selama 500 tahun, jadi dia licik seperti rubah. Pengalamannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Gu Yue generasi pertama atau penguasa Bangau Langit. Kedua kakek tua ini hidup selama hampir 1000 tahun, tetapi sebagian besar hidup mereka dihabiskan dalam tidur nyenyak, mempertahankan napas terakhir mereka. Fase hidup mereka yang sebenarnya, paling lama hanya 2 hingga 300 tahun. Jika di waktu lain, Bai Ningbing setelah mendengar nasihat Fang Yuan, hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Dia adalah seorang jenius yang sombong dan arogan, bahkan jika dia terkejut, dia tidak akan menurutinya. Tetapi sekarang, menghadapi tekanan buaya, tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dikatakannya, dan itu menunjukkan efek langsung. Buaya berkaki 6 terus mati, tetapi situasinya membaik dengan pesat. Esensi dan staminanya terkuras, tetapi begitu dia mulai menggunakannya dengan hati-hati dan mengurangi serangannya yang tidak berarti sambil meningkatkan efektivitas serangannya, itu menyebabkan esensi dan staminanya perlahan pulih di tengah pertempuran. 15 menit kemudian, setelah setidaknya setengah dari kawanan buaya berkaki 6 terluka dan lebih dari 200 mayat tergeletak di tanah, mereka akhirnya berhenti menyerang dan mulai mundur. Segera setelah itu, sebuah tubuh besar muncul dari bawah air. Ia memiliki 2 baris gigi tajam seperti pisau. Pupil vertikal kuningnya memantulkan tubuh Bai Ningbing saat memancarkan niat membunuh yang dingin. Ini adalah Raja Buaya berkaki 6. Raja 100 binatang buas, Raja Buaya Agung. Berbeda dari buaya berkaki 6 lainnya, Raja Buaya ini lebih besar seperti yak, dan tidak berdiri dengan 6 kaki, tetapi hanya bergerak dengan 2 kaki belakangnya. Ia berjalan seperti manusia, dengan punggung setebal beruang,
dan ekor bersisik yang menyeret tali di sepanjang pantai. Keempat kaki lainnya yang bebas, berbentuk cakar, menyerupai 4 lengan, tebal dan ototnya sekuat batu. Bai Ningbing tidak bisa menahan tawa getir. Jika dia melawan Raja 100 binatang buas ini sendirian, dia bisa menang. Tetapi sekarang setelah dia menjalani pertempuran yang intens dan hanya ada sedikit esensi dan stamina purba yang tersisa di dalam dirinya, dia tidak dapat menghadapi Raja 100 binatang buas ini yang dalam kondisi sempurna. Tetapi saat ini, suara Fang Yuan datang dari belakangnya, tangkap. Cahaya biru dan putih memasuki lubangnya, berubah menjadi bunga teratai dan berakar dalam ke dalam laut lubangnya. Seketika, permukaan laut purba miliknya mulai naik. Bai Ningbing terkejut dan sangat gembira, "Gu apa ini?" "Teratai harta karun esensi surgawi," kata Fang Yuan. "Jadi ini adalah teratai harta karun esensi surgawi. Tidak heran Gu Yue generasi pertama menginginkannya." Bai Ningbing menghela napas lagi, lalu memarahi, "Kamu memiliki Gu seperti itu, mengapa kamu tidak meminjamkannya kepadaku lebih awal?" Fang Yuan terkekeh, berbicara sambil mengurus urusannya sendiri. Untungnya ini hanya 100 raja binatang buas. Ingat, kelemahannya adalah kulit putih di dekat dada. Setelah berkata demikian, tubuhnya memudar seperti riak-riak di permukaan air, dan dia perlahan menghilang. Dia mengaktifkan Gu skala siluman. Cerdik dan licik, Bai Ningbing memarahi, sebelum memfokuskan pandangannya pada Raja Buaya Besar. Hanya untuk melihat bahwa di dadanya, memang ada kulit putih, tetapi itu hanya seukuran wajah, dan dilindungi oleh keempat anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa menyerang area itu dengan mudah? Melolong, Raja Buaya Besar menggeram, sebelum menyerbu Bai Ningbing. Bai Ningbing hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan berguling-guling dengan putus asa, menghindari pukulan dan menjentikkan pergelangan tangannya pada saat yang sama. Kelabang emas gergaji menghantam punggung Raja Buaya Besar. Percikan api beterbangan saat kelabang emas gergaji terpental, hampir menyebabkan Bai Ningbing tersandung karena benturan. Ada goresan putih di baju zirah belakang Raja Buaya Besar, tetapi selain itu dia tidak terpengaruh. Melolong, dia mengayunkan ekornya, dan angin bertiup kencang. Bai Ningbing hanya melihat cambuk hitam mendekat, tebal, besar, dan panjang. Dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengaktifkan Sky Canopy Gu. Dengan suara keras, dia terlempar dan mendarat puluhan meter jauhnya. Setelah itu, dia menghantam dinding tebing yang kokoh. Bai Ningbing sangat kesakitan sampai dia menarik napas dalam-dalam. Sky Canopy Gu adalah Gu tingkat 3, memiliki pertahanan yang hebat tetapi tidak dapat mengurangi kekuatan dari benturan. Bam bam bam, kaki Raja Buaya Besar yang tebal dan kuat meninggalkan jejak yang kuat di pantai saat ia menyerang Bai Ningbing. Mata Bai Ningbing bersinar, melihat serangan Raja Buaya Besar, dia tidak bergerak. Raja Buaya Besar datang menghantam dengan auranya yang mengesankan, memperlihatkan cakarnya. Jika itu orang lain, mereka akan takut setengah mati atau lari ketakutan, tetapi Bai Ningbing bagaimanapun juga adalah Bai Ningbing yang memiliki tekad besi. 20 langkah, 15 langkah, 10 langkah, 5 langkah. Melihat Raja Buaya Besar sudah dekat, di saat-saat terakhir, Bai Ningbing melompat. Bam! Ia nyaris menghindari Raja Buaya Besar, dan yang terakhir menabrak dinding tebing, saat sejumlah besar puing jatuh dan menguburnya. Binatang buas adalah binatang buas. Bai Ningbing tertawa keras, hendak mengejarnya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Saat berikutnya, ekor Raja Buaya Besar menyapu dan membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Bai Ningbing mengamati dengan diam-diam, dan sesaat kemudian Raja Buaya akhirnya terbebas. Ia dalam keadaan putus asa. Setengah giginya patah dan darah mengalir keluar dari lubang hidungnya, pupil emasnya juga memerah. Ia menggeram marah ke langit dan menundukkan tubuhnya, bergegas menuju Bai Ningbing dengan kecepatan yang lebih cepat. Bai Ningbing mundur, tersenyum saat menghindar. Bam! Dengan suara keras, dinding tebing runtuh, dan asap beterbangan di mana-mana. 1 jam kemudian, Raja Buaya Besar yang terluka menutupi kulit putihnya dengan sia-sia, sementara darah terus mengalir keluar dari luka-lukanya. Segera setelah itu, ia menjatuhkan diri ke tanah, di pantai yang hancur total akibat pertempuran. Gubulan darah ini cukup berguna ya. Dengan efek pendarahan itu, aku bisa membunuh Raja Buaya Besar itu dengan mudah. Bai Ningbing menatap lambang bulan merah, berpikir dalam benaknya. Setelah Raja Buaya mati,
100 buaya berkaki 6 yang tersisa kehilangan semangat dan moral, melarikan diri ke sungai satu persatu. Akhirnya selesai. Bai Ningbing menyingkirkan lipan emas gergaji di tangannya, duduk di pantai dengan kelelahan. Sosok Fang Yuan keluar dari tempat teduh, berjongkok di mayat Raja Buaya dan mencari. Ketemu. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada satu gu di masing-masing telapak tangannya. Bai Ningbing melihat ini, menarik napas dalam-dalam karena marah. Dia bertarung dengan sangat sengit dengan Raja Buaya, akhirnya membunuhnya dan mengusir kelompok buaya itu. Namun, Fang Yuan yang tidak terluka malah keluar untuk mengambil hadiah pertempuran. Fang Yuan mengamati dengan saksama. Kedua gu ini, satu hampir mati, tetapi masih berjuang. Gu itu memiliki tempurung kura-kura, seukuran telapak tangan, tetapi permukaannya yang menonjol ditutupi sisik buaya. Gu Karapas, yang lain tidak terluka, tetapi tidak bergerak sama sekali, membiarkan Fang Yuan meremasnya dengan jari-jarinya. Gu Kekuatan Buaya. Gu itu sangat kecil, lebih kecil dari jari. Gu itu seperti buaya mini, dengan kepala, tubuh, dan ekor, tetapi tidak memiliki kaki. Baik Gu Karapas maupun Gu Kekuatan Buaya adalah cacing Gu tingkat 2. Biasanya, 100 raja binatang memiliki Gu tingkat 2 yang tinggal di dalamnya. Di antara 1000 raja binatang, ada Gu tingkat 3, dan di antara ribuan raja binatang ada Gu tingkat 4. Seperti yang kuduga, Fang Yuan melihat kedua gu itu, tidak merasa aneh. Dia berpengalaman dan setelah mengamati pertempuran itu, dia telah melihat kemampuan Raja Buaya. Segera, dia membocorkan sedikit aura jangkrik musim semi-musim gugur, dan memurnikan kedua gu ini dengan esensi purbanya secara instan. Gu Karapas terbang ke punggung Fang Yuan, membentuk lambang berskala besar, seperti tato. Itu memanjang dari bahu Fang Yuan ke pinggangnya, menutupi seluruh punggungnya. Seperti namanya, itu adalah gu yang dapat meningkatkan pertahanan punggung Master Gu. Gu Kekuatan Buaya berubah menjadi cahaya kuning redup, memasuki celah Fang Yuan. Mirip dengan gu babi hutan hitam dan putih, yang mampu meningkatkan kekuatan Master Gu secara permanen, dengan kekuatan buaya. Cacing ini memiliki nilai pasar yang tinggi, biasanya cacing gu yang berharga yang tidak tersedia di pasaran. Ini lagi, langsung memurnikan cacing gu. Melihat ini, Bai Ningbing tidak dapat melanjutkan tetapi menjadi marah, karena pupil matanya membesar hingga seukuran jarum pentul. Ketika dia melawan Fang Yuan sebelumnya, dia menemukan rahasia ini. Kembali ke klan, dia mencari catatan dan memeriksa beberapa gu tipe pembantu yang dapat mencapai efek ini. Tetapi pada saat ini, saat dia menyaksikan pemandangan itu lagi, dia merasa bahwa kebenarannya mungkin berbeda. Orang ini memiliki begitu banyak kartu truf. Gu Kanopi Langit, Gu Bulan Darah, dan lipan emas gergaji, tetapi bahkan teratai harta karun esensi surgawi. Taktik pertempurannya juga sepenuhnya lebih unggul dari ajaran klan. Juga, gu apa yang dia gunakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, hawa dingin menjalar ke tulang belakang Bai Ningbing bab 205, tidur di puncak pohon. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Roar, langit semakin gelap saat sungai pasang surut. Saat senja, pantai diwarnai merah dengan darah buaya, dan ratusan bangkai buaya berkaki 6 tergeletak di sekitar dua pemuda. Dari samping satu bangkai buaya raksasa tertentu, Fang Yuan perlahan berdiri. Dia tidak punya pikiran untuk melarikan diri ketika kelompok buaya berkaki 6 telah menyerang. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi tahap awal peringkat 1, dia memiliki Bai Ningbing yang merupakan Gu Master tahap puncak peringkat 3. Basis kultivasinya ditambah dengan cacing Gu peringkat 3, lebih dari cukup untuk memusnahkan 100 kelompok binatang buas. Di satu sisi, dia membutuhkan kekuatan eksternal seperti kelompok buaya berkaki 6 untuk menindas Bai Ningbing dan juga mengambil kesempatan untuk melatihnya. Di sisi lain, dia juga perlu menemukan cacing Gu yang cocok untuk dirinya sendiri. Aku mungkin hanya berada di tahap awal peringkat 1, tetapi dengan bakatku yang berkelas A dan teratai harta karun esensi surgawi, kecepatan pemulihan esensi purbaku cukup cepat untuk membiarkanku menggunakan cacing Gu peringkat 2. Tetapi sayang sekali bahwa Gu Kekuatan Buaya dan Gu Karapas tidak benar-benar ideal untukku, Fang Yuan mendesah sambil merenung dalam benaknya. Gu Kanopi Langit adalah Gu pertahanan peringkat 3 yang dipinjamkannya kepada Bai Ningbing. Sekarang, dia membutuhkan Gu pertahanan yang cocok untuk dirinya sendiri. Namun, area pertahanan Gu Karapas terlalu kecil sehingga hanya bisa melindungi punggungnya.
Dan meskipun Gu kekuatan buaya adalah Gu yang berharga, Fang Yuan sudah memiliki kekuatan dua babi hutan, memperkuat lebih jauh malah akan menyakitinya. Di bawah peringkat 6, Master Gu hanya memiliki tubuh fana yang memiliki batas dalam seberapa banyak yang dapat ditanggungnya dan tidak dapat diperkuat terus-menerus. Fang Yuan sudah menggunakan Gu babi hutan hitam dan putih untuk merombak tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fundamentalnya. Menggunakan Gu kekuatan buaya akan melampaui apa yang dapat ditanggung tubuhnya dan hanya akan menyakitinya. Dengan kata lain, kecuali dia menemukan cacing Gu lain yang dapat melengkapi Gu kekuatan buaya, dia akan melakukan tindakan bunuh diri dengan menggunakannya. Di warisan di dalam Gunung Bai Gu, ada Gu tulang giok yang dapat meningkatkan kekuatan tulang Master Gu. Setelah menggunakan Gu ini, tidak akan ada masalah dalam menggunakan Gu kekuatan buaya. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh dari Gunung Bai Gu dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 15 hari. Fang Yuan menatap ke arah tenggara, lalu dia berkehendak dan memanggil Gu kekuatan buaya. Dia memberikan Gu kekuatan buaya kepada Bai Ningbing, dan pada saat yang sama, memanggil kembali teratai harta karun esensi surgawi. Gunakan Gu kekuatan buaya ini, itu akan membuatmu mendapatkan kekuatan buaya. Prosesnya akan sedikit sulit, tetapi itu harus dilakukan setelah kamu mengaktifkannya berulang kali selama sebulan, perintah Fang Yuan. Bai Ningbing mengangguk. Dia senang dalam hati. Dengan Gu kekuatan buaya, dia bisa menebus kekuatannya yang lemah. Dia telah mencari Gu seperti itu saat dia berada di klan Bai, tetapi dia tidak beruntung menemukan Gu seperti itu. Tidak disangka dia tiba-tiba menemukan Gu yang selalu dia inginkan di alam liar. Bahaya mengintai di mana-mana saat Master Gu melakukan perjalanan keluar, tetapi pada saat yang sama, ada banyak peluang. Ayo pergi. Bau darah di sini terlalu pekat dan pasti akan menarik binatang buas. Tebingnya juga hampir runtuh, akan berbahaya untuk berkemah di sini. Bai Ningbing menyetujui usulan Fang Yuan. Tetapi sebelum pergi, Fang Yuan mengumpulkan sebanyak mungkin darah dan daging buaya dan menyimpannya di bunga tusita. Makanan Gu kekuatan buaya adalah daging buaya. Dan darah buaya segar dapat digunakan untuk memberi makan Blood Skull Gu dan Blood Moon Gu. Matahari telah sepenuhnya menghilang di cakrawala dan malam pun tiba. Banyak bintang yang samar-samar terlihat di langit. Tebing itu runtuh karena serangan Raja Buaya Agung, menjadi lebih mudah untuk didaki. Setelah Fang Yuan dan Bai Ningbing memanjat tebing, hutan lebat menyambut mereka. Hutan itu tampak terus berlanjut, menyentuh bayangan pegunungan yang jauh. Lebih jauh lagi, kedalaman hutan itu tertutup oleh kegelapan yang pekat, menyembunyikan bahaya dan binatang buas yang tidak diketahui. Cici hau, serangkaian suara aneh yang terdengar seperti teriakan burung atau lolongan kera, bergema di telinga kedua pemuda itu. Keduanya saling melirik, menyadari bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan. Terlebih lagi pada malam hari, di mana hanya ada sedikit cahaya, hutan menjadi lebih berbahaya daripada siang hari. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi, Fang Yuan mengisyaratkan pada Bai Ningbing. Bai Ningbing menggertakkan giginya, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menyeret tubuhnya yang sangat lelah dan berjalan di depan, membuka jalan bagi Fang Yuan. Pohon-pohon di hutan ini setidaknya setinggi 4 meter. Dan karena dekat dengan sungai, udaranya dipenuhi dengan kelembapan dan tanahnya jauh lebih lunak daripada tanah biasa. Di bawah atmosfer yang hangat dan lembab ini, lumut tumbuh liar, menyebar di tanah, bebatuan, dan batang pohon. Kegelapan semakin pekat dan hawa dingin meningkat saat mereka semakin dalam masuk ke dalam hutan. Fang Yuan masih dalam kondisi yang lebih baik, Bai Ningbing, bagaimanapun, menggigil kedinginan. Dia baru saja terlibat dalam pertempuran yang intens, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Saat ini ketika hawa dingin menyerang tubuhnya, dia secara alami merasa jauh lebih dingin. Hei, bagaimana kalau membuat api dan menghangatkan diri terlebih dahulu? Bai Ningbing berbicara sambil mengintai di depan. Suaranya bergema di dalam hutan, membuat keheningan hutan semakin menonjol. Menghangatkan diri, haha, Fang Yuan tertawa, tidakkah kamu merasa hutan ini terlalu sunyi? Mari kita berhenti dan memeriksa pepohonan di depan. Bai Ningbing memperlambat langkahnya dan berkonsentrasi. Pepohonan di depan mereka pendek dan tebal, dengan akar yang terpilin menyebar di tanah. Ujung-ujung cabang semuanya tumbuh menjadi tanaman merambat seperti ular piton hijau, baik melingkari satu sama lain atau jatuh ke tanah.
Ujung tanaman merambat itu seperti perangkap lalat Venus atau seperti kerang dengan cangkang terbuka, diam-diam menunggu mangsanya. Pohon perangkap binatang. Bai Ningbing teringat apa yang telah dipelajarinya di akademi dan mengenali pohon ini. Pohon ini karnivora, dan ujung cabangnya telah melunak menjadi tanaman merambat dengan hanya 2 daun di ujungnya. Daunnya lebar dan besar, dan biasanya akan tetap terbuka seperti mulut raksasa yang terbuka. Namun, begitu mangsa berjalan mendekat, tanaman merambat itu akan melesat seperti ular dan daunnya akan menelan mangsanya. Setelah itu, pohon itu akan mengeluarkan cairan asam dan melelehkan mangsanya selama puluhan hari atau bahkan berbulan-bulan, sebelum menyerapnya. Bai Ningbing menghitung jumlah pohon perangkap binatang di depannya, setidaknya ada 30 hingga 40. Ada jarak di antara setiap pohon, yang di atasnya tumbuh pohon-pohon biasa. Ini adalah area pohon perangkap binatang, tidak heran tempat ini begitu sunyi tanpa tanda-tanda makhluk hidup apapun. Tapi itu tidak masalah, aku bisa membuka jalan dengan paksa dengan gu tingkat 3, kata Bai Ningbing. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, kita butuh tempat berkemah yang aman sekarang, dan dari apa yang kulihat, area pepohonan perangkap binatang ini kelihatannya cukup bagus. Kita mungkin tidak akan menemukan tempat yang lebih aman untuk menghabiskan malam di hutan lebat ini jika kita menerobos area ini. Bai Ningbing tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar ketika mendengar apa yang dikatakan di tempat ini. Pohon-pohon perangkap binatang ini lebih aman. Fang Yuan meliriknya, tetapi tidak menjelaskan, sebaliknya dia berbalik dan berjalan kembali melalui jalan yang mereka lalui. Bai Ningbing menggertakkan giginya, yang gu bersama Fang Yuan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Fang Yuan kembali ke pantai. Fang Yuan memilih 2 bangkai buaya yang kokoh dan membelah perutnya, ia mengeluarkan organ dalam dan membersihkannya secara menyeluruh sebelum menyeret bangkai itu kembali ke hutan. Kau benar-benar memikirkan apa? Bai Ningbing pintar dan saat melihat ini, dia sudah bisa menebak motif Fang Yuan. Dia tidak bisa tidak kagum dengan kreativitas Fang Yuan. Manusia adalah makhluk yang paling hebat, memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas, memikirkan cara-cara aneh untuk bertahan hidup adalah hal yang wajar. Kita akan tidur di dalamnya hari ini, kata Fang Yuan, dan setelah menjelaskan apa yang harus dilakukan, dia masuk ke dalam perut buaya. Saat berikutnya, dia berguling ke dalam dan semakin dekat ke pohon perangkap binatang buas di tubuh buaya berkaki 6 itu. Swiss, tanaman merambat terdekat menerkam, secepat angin. 2 daun besar yang terbuka menelan seluruh tubuh buaya dalam satu gigitan dan kemudian menutup rapat. Berikutnya, tanaman merambat itu melilit dan dengan lembut menopang daun-daun yang berat itu ke puncak pohon. Tidurlah, kita masih harus melanjutkan perjalanan besok. Daun-daun di puncak pohon bergetar sejenak sebelum suara Fang Yuan terdengar. Bai Ningbing tercengang di tempat, menyaksikan pemandangan ini dengan mulut terbuka. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Kegelapan menyelimuti seluruh daratan, dan angin malam bertiup lembut dan melewati hutan, menghasilkan suara seperti isak tangis. Bai Ningbing menggertakkan giginya, dan seperti yang diperagakan Fang Yuan. Dia mengebor perut buaya dan berguling ke arah pohon perangkap binatang. Hampir seketika, dia merasakan serangan kekuatan eksternal, menyebabkan seluruh tubuh buaya bergetar sebentar. Setelah bergetar, dia merasakan dirinya perlahan bangkit. Akhirnya, kekuatan yang mengangkatnya berhenti. Bai Ningbing berbaring di dalam perut buaya, dan perut buaya itu berbaring datar di dalam dedaunan. Dia menatap keluar dan pandangannya melewati celah kecil di dedaunan yang tertutup, mendarat di banyak bintang di langit. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan bintang-bintang bersinar terang seperti anak-anak nakal yang mengedipkan mata padanya. Langit dipenuhi bintang, keberuntungan kita bagus, cuaca akan baik besok. Suara Fang Yuan datang dari luar. Bai Ningbing tidak menjawab, dia menggerakkan tubuhnya untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Namun, dia masih merasa kedinginan karena tubuh buaya yang sedingin es. Pada saat ini, dia mencium aroma harum. Bai Ningbing tidak terkejut karena Fang Yuan telah menjelaskan hal ini kepadanya, ini adalah cairan asam yang dilepaskan oleh pohon perangkap binatang. Namun, cairan asam ini membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk melelehkan tubuh buaya. Oleh karena itu, bersembunyi di dalam tubuh buaya sangat aman untuk saat ini. Oh benar, lebih baik aku menggunakan kekuatan buaya gu terlebih dahulu lalu tidur. Bai Ningbing berpikir dalam hati tetapi kelopak matanya terasa seberat gunung, perlahan menutup.
Saat berikutnya, dia tertidur lelap. Dia terlalu lelah. Pertama-tama terus-menerus melayang selama 5 hari 5 malam, kemudian pertempuran sengit dengan kelompok buaya. Dan dalam pertempuran itu, dia telah melampaui batas fisiknya dan menggali sebagian potensinya. Mungkin karena dia telah berubah menjadi wanita, tekanan dari Fang Yuan sengaja atau tidak, membuatnya kelelahan baik secara fisik maupun mental. Namun, Fang Yuan tidak tertidur. Dari dalam tubuh buaya, dia memanggil bunga tusita dan mengeluarkan beberapa pakaian katun dan jubah. Dia kemudian membaginya menjadi 2 bagian, satu bagian untuk bantal di bawah tubuhnya, bagian lain untuk menutupi tubuhnya. Meskipun dia berguling-guling, lapisan persiapan ini segera memberinya kehangatan. Di bawah sangkar dedaunan, tubuh buaya berubah menjadi tempat persemaian yang menyenangkan. Fang Yuan masih memiliki sedikit energi tersisa, dia memejamkan mata dan bermeditasi, menggunakan esensi purba untuk memelihara lubang intipnya. Dia mungkin tidak memiliki cacing likor untuk meningkatkan esensi purbanya, tetapi dengan bantuan Heavenly Essence Treasure Lotus dan bakatnya yang berkelas A, jumlah waktu yang bisa dia gunakan untuk memelihara lubang intipnya meningkat pesat. Laut purba itu bergolak, naik dan turun saat ombaknya membersihkan dinding lubang intip. Setiap kali esensi purba dikonsumsi, esensi itu akan segera terisi kembali. Bahkan terus memelihara lubang intip selama semalam suntuk tidak akan mampu menghabiskan esensi purba itu. Namun, Fang Yuan tidak melakukan hal seperti itu, karena memelihara lubang intip tidak dapat menggantikan tidur. Dia berhenti berkultivasi setelah tengah malam dan pergi tidur. Dia tidur dengan nyenyak dan mampu mendengar suara angin yang samar-samar dan lolongan binatang buas dalam tidurnya. Banyak binatang buas tertarik dengan bau darah di pantai dan berjalan dengan susah payah melalui hutan menuju ke sana. Dan ketika mereka melewati area pepohonan ini, mereka ditangkap oleh pohon perangkap binatang.